Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita mengawali dengan rasa syukur kepada Allah? Alhamdulillah kita belum dimandikan. Alhamdulillah kita belum dikafankan. Alhamdulillah kita belum disolatkan. Dan alhamdulillah kita belum diantarkan ke pemakaman Budi Dharma atau ke pemakaman yang lainnya. Kita yang hidup masih bisa berkurban, yang hidup masih bisa pergi haji. Hari ini seluruh jamaah Indonesia yang terbang dari embarkasi Indonesia langsung menuju Mekah. Ada yang sedang mengambil umroh, ada yang sedang menyantuni anak yatim, ada yang sedang duduk di masjid untuk mendengarkan ceramah-ceramah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita bisa bayangkan kalau kita sudah meninggal, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya menanti, menunggu doa dari anak-anak kita, doa dari keluarga-keluarga kita. Karena itu hadirin yang berbahagia, syukuri pemberian Allah yang bernama kesehatan. Syukuri pemberian Allah yang namanya keberkahan umur. Syukuri pemberian Allah yang namanya waktu, kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita. Saya dan kita semuanya adalah sedang menanti ajal. Saya dan kita semuanya sedang menanti berpisahnya kita dengan istri kita, berpisahnya ayah dengan anaknya, berpisah mantu dengan mertuanya, berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, mau atau tidak mau. Kita semua hanya menanti kapan masa kontrak kita akan berakhir. Oleh karena itu kepada kaum muslimin yang berbahagia, marilah
syukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala dan selalulah bermohon kepada Allah agar kita menjadi hamba yang pandai berterima kasih kepada Allah. Salawat ma'at taslim semoga senantiasa tercurah kepada kita, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para keluarganya, tabi'it tabi'in yang telah berjuang secara istiqomah menyebarkan Islam sehingga Islam sampai ke rumah-rumah kita. Alhamdulillah. Saudara sekalian, menyambung ceramah saya pada Ramadan terakhir kemarin di tanggal 28 Ramadan. Saya ingin menyambung materi saya. Pada saat itu saya memberikan materi yang berjudul nikmatnya mengingat Allah dan nikmatnya mengingat kematian. Betapa nikmat selalu mengingat Allah, betapa nikmat selalu mengingat kematian. Zikrullah wa zikrul maut, mengingat Allah dan mengingat kematian, ini harus senantiasa dominan dalam kehidupan kita, apapun status, apapun posisi kita. Kenapa? Sesuatu yang pasti terjadi adalah kematian. Bapak sebagai pegawai berangkat pagi dari rumah, kemudian sore baru pulang. Berapa banyak pegawai yang meninggal di tengah jalan, apa dia dilindas oleh kontainer. Apalagi hari ini betapa enak, kadang-kadang orang ditabrak kontainer, berapa hari kemudian keluar. Berapa banyak guru dia keluar dari rumahnya menuju sekolah, kemudian dia pulang ke rumah, ternyata tinggal namanya saja. Berapa banyak orang yang pergi haji, kemudian dia kembali, ternyata kembali hanya namanya saja yang kembali, jasadnya dimakamkan di kota Mekah. Zikrullah wa zikrul maut adalah obat keseimbangan dalam hidup. Untuk memagari diri tidak menjadi orang yang sombong, untuk memagari diri untuk tidak menjadi orang yang angkuh, untuk memagari diri untuk tidak menjadi orang yang menyepelekan orang-orang miskin dan anak yatim. Kuncinya adalah zikrullah wa zikrul maut, ingat Allah dan ingat akan mati. Saya 2 hari yang lalu berangkat ke Budi Dharma, ada jenazah, ada masyarakat meninggal. Saya sempatkan untuk hadir mengantarkan jenazah. Kata Rasulullah adalah hakul muslim ala muslim, hak muslim yang satu kepada muslim yang lainnya adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza mata fattabi'hu, apabila ada yang meninggal di antara kita, antarkan ke pemakaman. Bukan orang kaya yang meninggal rame yang nganter, pejabat yang meninggal rame yang nganter. Tatkala orang miskin yang meninggal, hanya beberapa motor yang mengantar dengan mobil ambulan. Ini yang tidak boleh terjadi. Kita masih mau membeda-bedakan orang. Pejabat meninggal, Masya Allah ramainya yang takziah, ramainya yang berkunjung, ramainya yang mengantar motor dan mobil. Kenapa? Yang meninggal pejabat, yang meninggal orang kaya, yang meninggal Raden, yang meninggal Andi, yang meninggal orang-orang tertentu. Tapi tatkala si miskin yang meninggal, kadang kita tidak punya waktu untuk menengok. Kenapa masih ada orang-orang yang membeda-bedakan mayat, yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat biasa? Karena dia tidak sadar kita pun semuanya bakal menjadi mayat. Ada jamaah umroh saya kemarin, namanya dokter Mas Aji, orang Jogja.
Dia berangkat umroh bersama bapak dan ibunya yang tinggal di Kebantenan. Masya Allah, betapa sayangnya dia sama orang tuanya, sehingga dia berangkat umroh bersama orang tua. Istri tidak ikut karena dia khawatir nanti kalau istri ikut juga, orang tua ikut, kemana dia mau bawa siapa? Bawa orang tuanya, kasihan istrinya takut tersinggung. Dia bawa istrinya, kasihan orang tuanya. Akhirnya dia bawalah bapak ibunya umroh kemarin bulan 5. Dr. Aji umurnya masih muda, sekitar 30-an lah, 32 atau 33 umurnya. Sampai di Madinah, dia ziarah ke makam Rasulullah, dia berdoa di Raudhah. 3 hari kemudian pakai ihram, mampir di Bir Ali, mikot di Madinah. Setelah mikot di Bir Ali, dia lanjutkan sampai di Mekah. Sampai di Mekah tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Ternyata dokter yang masih muda ini meninggal pada malam Jumat dan dimakamkan pada hari Jumat. Dokter masih muda meninggal di Mekkatul Mukarramah. Luar biasa keimanannya dokter ini. Kenapa? Dia selalu cerita tentang kematian kepada saya. Dia selalu bercerita tentang kematian kepada ayah dan ibundanya. Dia cerita tentang kematian kepada istri dan anak-anaknya. Artinya apa? Bagi orang-orang yang beriman, kematian bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kematian bukan harus kita takuti. Kenapa? Pintu pertama untuk berjumpa dengan Allah adalah melalui pintu kematian dulu. Kalau kita tidak meninggal, kita tidak akan mungkin masuk ke alam kubur dan alam-alam yang selanjutnya. Begini hebatnya, begini dahsyatnya orang yang mengingat kematian. Rumahnya akan terbuka buat anak-anak yatim, rumahnya terbuka buat orang-orang miskin. Dia selalu bergembira jika rumahnya didatangi oleh anak-anak yatim, jika rumahnya didatangi oleh orang-orang miskin. Apalagi kalau dia ingat ayatnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Hai manusia, tahukah kamu penipu agama? Tahukah kamu pembohong agama? Siapa dia? Allah bilang, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang menganggap sepele anak yatim dan orang miskin. Padahal semua anak kita calon yatim. Cepat atau lambat anak kita akan jadi yatim. Kalau kita sayang sama anak yatim, tatkala anak kita jadi yatim, orang akan sayang terhadap anak-anak kita. Banyak orang yang menyepelekan anak yatim, banyak orang menyepelekan orang-orang miskin. Ada seseorang diundang oleh orang kaya, acaranya di Kelapa Gading, Balai Samudra. Yang ngundang orang kaya, pernikahan anaknya. Dia bingung tatkala dia mau berangkat ke Balai Samudra di Kelapa Gading yang ngundang orang kaya, dia harus isi berapa amplop tersebut. Dia bingung berapa saya harus isi amplop tersebut, karena yang ngundang orang kaya, yang kedua acaranya di Balai Samudra Kelapa Gading. Tapi tatkala yang ngundang orang-orang miskin, jangankan bingung ngisi amplopnya, datangnya saja mungkin diwakili oleh yang lainnya. Ini tidak boleh terjadi pada kita semuanya. Siapapun kita, jangan menganggap enteng anak yatim, jangan menganggap enteng orang-orang miskin.
Saudara lihat bagaimana Mesir digulingkan oleh orang-orang miskin. Husni Mubarak yang sudah terlalu lama berkuasa akhirnya digulingkan oleh orang-orang yang pengangguran. Sementara hartanya Husni Mubarak bertriliun-triliun. Akhirnya dengan adanya demonstrasi maka jatuhlah kekuasaannya yang namanya Husni Mubarak. Orang-orang miskin jangan dianggap enteng. Jangan sekali-kali meremehkan, merendahkan orang-orang miskin. Sebab hidup ini tidak selamanya kita di atas, ada masanya kita nanti di bawah. Begini hebatnya kalau orang zikrullah wa zikrul maut, ingat Allah, ingat mati, semua ibadah jadi enak, baik ibadah vertikal kepada Allah maupun horizontal sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau orang ingat mati, tidak ada orang yang mau sholat di rumah bagi laki-laki. Laki-laki tidak ada tempat sholat kecuali di masjid. Besok saya berangkat bawa jamaah ke Mekah, terakhir besok. Pesan saya sama jamaah, jangan sekali-kali sholat di hotel. Saya selalu berpesan kepada jamaah saya dalam ceramah-ceramah Walimatus Safar, bagi laki-laki jangan sholat di hotel. Ngapain jauh-jauh dari Indonesia kita sholatnya di hotel tempat tidur kita? Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min zalik. Yang lebih sedihnya lagi, kadang-kadang ada orang di Madinah mati-matian arba'in 40 waktu. Di Madinah mati-matian duhur, asar, maghrib, isya, subuh 40 waktu. 40 waktu 8 hari, 8 kali 5 waktu 40 waktu, tidak pernah putus-putus. Dengan istilah muncul arba'in 40 waktu. Luar biasa jamaah haji Indonesia. Setelah sampai di Mekah, sholatnya di hotel, ke haramnya baru maghrib sama isya, subuh, dohor, asar di hotel. Apalagi di hotel disiapin musola, akhirnya udah sholatnya di hotel. Padahal Nabi bilang memandang Ka'bah saja sudah 20 rahmat. Baru memandang Ka'bah. Ka'bah tidak ada di Madinah. Ka'bah tidak ada di Jeddah. Ka'bah tidak ada di Padang Arafah. Ka'bah tidak ada di Musdalifah. Ka'bah tidak ada di Mina. Ka'bah hanya ada di dalam Masjidil Haram. Saya sedih Pak kalau di Masjidil Haram ini kayak di Islamic ini, shopnya nggak ada yang beres shopnya. Lihat di belakang shopnya, Masya Allah. Ini kalau pengurus ngeliat shop di belakang ini kayak lapangan bola. Apa nggak ngerti gitu shop di depan? Saya juga nggak ngerti kayak di Mekah. Di Mekah begitu, di depan masih ada 10 orang bikin shop lagi di belakang. Saya bilang apa dia tidak manasik sebelum pergi haji? Shop yang paling afdol adalah shop yang paling di depan dan di depan. Shop yang paling jelek buat laki-laki adalah di belakang. Tapi kalau pengurus lihat, coba lihat shop di belakang nih, Masya Allah menyedihkan sekali. Kayak lapangan bola di belakang. Padahal di depan masih banyak yang penuh, Masya Allah. Ini mohon kritik buat pengurus Masjid Islamic Center tentunya. Harus ada satpam satu orang yang ngurus ke depan supaya tertib ibadah kita. Ini kalau begini menyedihkan, kalau dipotret oleh orang-orang lain kok tidak ada disiplin di dalam masjid. Masya Allah menyedihkan sekali. Jadi bagi jamaah yang pergi haji jangan sholat di hotel. Masih ada 2 hari lagi, kloter 49, kloter 50, kloter 51. Pokoknya selama di Masjidil Haram jangan sholat di hotel. Kenapa? Langkah kita menuju Masjidil Haram sudah pahala luar biasa. Ada jamaah saya orang Sukapura namanya Pak Haji Alwi. Karena dia jarang pulang ke hotel, dia hatam Quran 14 kali hatam Quran di Masjidil Haram. 3 kali di Madinah, 1 kali Arafah, Mina, Musdalifah dan Mina. 18 kali dia hatam Quran. Kenapa? Karena dia jarang pulang ke hotel. Kadang dia berangkat subuh, pulang selesai sholat duha, habis duha pulang ke rumah, jam 11 ke masjid lagi, sampai isya baru pulang, kadang mabit di Masjidil Haram.
Jadi tidak ada kesempatan cerita banyak di dunia, tidak cerita banyak di hotel, tidak cerita banyak di kamar-kamar. Lebih banyak kita di Masjidil Haram. Kenapa banyak orang yang senang sholat di hotel? Karena dia tidak ingat namanya ajal. Orang kalau ingat ajal pengennya ngumpulin amal sebanyak-banyaknya. Bukankah kalau kita meninggal tidak ada yang ngantar kecuali amal? Nabi mengatakan 3 yang mengantar kalau kita meninggal. Ada 3 yang mengantar kalau kita meninggal. Yang pertama yang mengantar adalah ahluhu. Yang kedua adalah wa maluhu. Yang ketiga adalah wa amaluhu. Yang pertama adalah keluarga kita nganter. Yang kedua harta kita juga nganter. Yang ketiga amal kita juga nganter. Apa yang terjadi? Setelah dimakamkan, kata Rasulullah, fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Setelah kita dimakamkan, yang 2 tadi itu pulang lagi. Siapakah yang 2 itu? Harta dan keluarga. Wa yabqa wahid, yang setia bersama yang meninggal hanya 1, yaitu amal. Amal yang paling terbesar dalam hidup ini adalah kita sholat di Masjidil Haram. Di Madinah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali sholat di Madinah 1000 pahalanya, 1000. Kalau di Indonesia kita berjamaah 27 pahalanya. Kalau sholat sendiri, kata Imam Malik, 1 pahalanya. Sah juga, tapi 1 pahalanya. Berjamaah 27. Sholat di Madinatul Munawwarah, yang di dalamnya ada makam tercinta kita, makam manusia mulia, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita sempat di Madinah, maka kita mendapatkan 1000 nilainya. Tapi di Mekkatul Mukarramah nilainya 100.000 kali. Mau cari di mana pahala sebesar ini? Menjelang kurban, setiap 1 bulu kambing atau bulu sapi, setiap kebaikan. Makanya banyak orang kalau kurbannya domba, karena domba itu banyak bulu-bulunya. Setiap 1 bulu Allah akan memberikan nilai pahala berapa juta bulu yang ada dalam domba tersebut. Syukur kita korbannya adalah di tempat orang yang kena musibah. Di Merapi itu menyedihkan, Pak. Banyak saudara-saudara kita dapat bantuan dari orang-orang yang non muslim. Makanya saya ngirim sapi ke Padang, tempat di mana saya dulu kemarin ke Padang, ke Merapi, saya ngirim sapi ke sana. Di sana itu kalau orang kurban rasanya luar biasa. Kadang-kadang masih ada di satu tempat, mudah-mudahan tidak terjadi di Jakarta ini. Kadang-kadang kurban itu sapi kurbannya kadang paha untuk orang tertentu, tulang kulit baru buat anak-anak yatim. Kadang masih ada gambaran-gambaran seperti ini yang sangat menyedihkan sekali. Karena itu jika kita ingin kurban, berkurbanlah di tempat yang amanah, seperti di Islamic Center, insya Allah. Karena ini dikelola oleh orang-orang yang profesional. Karena di sini pengurus ada anggarannya. Kami di Komisi ADPRD itu menganggarkan Islamic Center ini. Islamic Center ini miliaran tiap tahun anggarannya dari Pemda DKI. Jadi kalau Bapak kurban di Islamic Center, insya Allah pengurusnya amanah, insya Allah. Oleh karena itu mengingat Allah, mengingat kematian, ibadah jadi gampang. Walau kita tidur jam 1 malam, tetap jam 4 insya Allah bangun. Kenapa? Di situ ada tahajud, ada qiyamul lail. Bukankah Allah berfirman dalam surat 17 ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail, di sebahagian malam, wa minal lail, di sebahagian malam, fatahajjud, bertahajudlah kita, bangun di waktu malam, di saat tidak ada kegiatan, tidak ada suara TV, tidak ada suara radio,
Tidak ada suara mobil, suara motor, tidak ada tangisan anak. Yang ada tangisan kita kepada Allah, yang ada tangisan kita sebagai suami, sebagai pemimpin di rumah tangga. Kita menangis tiap malam di hadapan Allah. Allah bilang, wa ba'athu maqamam mahmuda. Orang yang bangun malam akan diangkat ke tempat yang terpuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain surat 75, surat Al-Mudzammil ayat 1 sampai ayat 3, ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hai orang yang tidur, qumil lail, bangunlah di malam hari untuk munajah kepada Allah. Doakan anak kita biar menjadi pemimpin yang amanah. Doakan presiden kita, gubernur kita, wali kota kita, camat kita, lurah kita, RW RT agar amanah. Anggota dewan didoakan agar amanah, sehingga APBD DKI yang nilainya 36 triliun, ini khusus DKI Jakarta. Kemarin kami bahas APBD 36 triliun. Ini untuk mengatur Jakarta. Insya Allah, doakan eksekutif dengan legislatif, semuanya membela rakyat, maka nanti DKI Jakarta akan menjadi surga. Mudah-mudahan tidak ada lagi orang-orang miskin, orang-orang yang minta dana di jalanan, insya Allah. Demikian ini yang dapat kami sampaikan dalam khutbah yang pertama. Pada akhirnya saya sampaikan, ingat Allah, ingat kematian. Saya yakin tidak akan sebiji sawi kesombongan dalam diri kita jika kita selalu ingat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Lillahilladzi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudara sekalian, sebelum saya akhiri khutbah yang kedua ini, ada 3 hal kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, ibadah itu ada vertikal kepada Allah dan ada horizontal, hubungan sesama manusia. Ada saudara kita vertikalnya bagus, tapi horizontalnya kurang bagus. Ini tidak boleh terjadi. Ada orang horizontalnya bagus, tapi vertikalnya kurang bagus. Yang bagus adalah vertikal bagus, horizontal bagus. Hubungan kepada Allah yang menciptakan kita. Allah menciptakan kita. Allah menentukan jodoh kita. Allah menentukan jodoh anak-anak kita. Allah menentukan ajal-ajal kita. Allah yang menentukan rizki-rizki kita. Maka jagalah kedekatan kita kepada Allah yang selalu memberikan rahman dan rahimnya kepada kita. Yang kedua adalah hablum minan nas, horizontal. Kenapa kita jaga hubungan horizontal? Karena nanti kita meninggal, kita tidak mandi sendiri. Kita meninggal tidak mengkafani sendiri. Kita meninggal tidak disolatkan sendiri. Kita meninggal tidak berangkat ke pemakaman sendiri. Kita meninggal ada yang memandikan. Kita meninggal ada yang mengkafankan. Kita meninggal ada yang menyolatkan. Betapa bangga tatkala kita meninggal yang menyolatkan ribuan orang.
Di Cilincing ada orang miskin, dia rumahnya ngontrak, kemudian dia meninggal, suaminya ternyata yang nyolatin 200 orang lebih. Saya bilang luar biasa, orang yang miskin tapi yang nyolatkan ratusan orang. Siapakah dia? Ternyata orang ini adalah orang yang selalu menjaga silaturahim kepada masyarakat yang ada di Cilincing. Ini luar biasa buat kita. Jadi vertikal kita jaga, horizontal juga kita jaga. Yang kedua, cintai anak yatim, cintai orang miskin. Kenapa? Kita pun akan miskin, kita pun akan jadi yatim, anak kita mungkin jadi miskin, anak kita mungkin nanti jadi yatim. Yang terakhir, mari jangan sholat di rumah bagi laki-laki. Sholat yang paling disenangi oleh Allah adalah sholat berjamaah. Saya pernah di bulan Syawal pada tanggal 16 Syawal saya mampir di sebuah masjid sholat subuh. Ternyata ya Allah, masih ada di bulan Syawal tanggal 16 saya sholat. Saya tidak sebutkan masjidnya, malu dan memalukan. Yang azan saya, yang qomat saya, yang imam saya, yang makmum saya. Kenapa? Di situ tidak ada satupun orang, padahal masjid itu berdiri di tengah-tengah masyarakat yang ramai. Masya Allah, padahal baru kemarin Ramadan, baru tanggal 16 Syawal, ternyata iman sudah mulai turun. Mungkin sudah ciri kiamat, orang berlomba bikin masjid indah, masjidnya bagus, tapi isinya sangat-sangat menyedihkan sekali. Mudah-mudahan ini jadi bahan renungan buat saya, buat kita semuanya. Mari kita hidupkan masjid, kita syiarkan masjid, dan jangan pernah berputus asa. Bangunlah di waktu malam, mendoakan diri kita, mendoakan istri kita, agar rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa istri dan anak-anak kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa guru dan ulama kami ya Allah, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami yang beriman ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengampuni dosa Nabi Adam alaihissalam. Ya Allah, beberapa hari lagi saudara kami yang berada di Mekkatul Mukarramah, berjuta-juta manusia yang berasal dari negeri yang berbeda, warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, mereka berkumpul di padang Arafah-Mu ya Allah, untuk Engkau lantik menjadi haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah ya Allah. Siapapun yang berada di sana ya Allah, terimalah hajinya ya Allah, dan ampuni segala dosa dan kesalahannya ya Allah. Siapapun yang hadir di kota Mekah pada hari Arafah ya Allah, terimalah haji dan hajjahnya ya Allah. Bagi kami yang belum berangkat di tahun ini ya Allah, perkenankan dan izinkan kami sebelum Engkau mencabut nyawa kami ya Allah, Engkau bisa memanggil kami menjadi tamu-Mu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Ya Allah, kami rindu seperti saudara-saudara kami menjadi tamu-Mu ya Allah. Kami rindu seperti keluarga kami menjadi tamu-Mu di tahun ini ya Allah. Karena itu ya Allah, perkenankan doa kami. Sekiranya Engkau izinkan kami ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum kami menjadi tamu-Mu ya Allah. Namun kami yakin ajal dalam genggaman-Mu ya Allah. Kalaulah Engkau mewafatkan kami ya Allah, walau kami belum haji ya Allah, tapi wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami di masjid ya Allah, wafatkan kami sedang baca Quran ya Allah, wafatkan kami sedang berzikir kepadamu ya Allah, wafatkan kami sedang berada di tengah-tengah anak yatim, di tengah-tengah orang miskin ya Allah, wafatkan kami ma'al abrar, bersama orang-orang yang selalu berbuat kebaikan ya Allah. Ya Allah, bencana demi bencana Engkau turunkan di muka bumi Allah ini ya Allah. Izinkan kami untuk berdoa kepadamu ya Allah. Semoga kiranya Engkau selalu menjaga
negara kami menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.